Amin. Yang kedua, kita doakan jemaah kita, keluarga kita semuanya yang saat ini sakit. Allah akan menyehatkan bisa memilih susah alhamdulillah sudah Amin. dan kita doakan juga untuk semuanya kita yang hadir pada saat ini. Ya Allah jaga kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita dan taat kepadanya sehingga kita semuakan semua aktivitas kita dalam rangka memperbaiki amal. Amin. Rabbal alamin. Mari sama-sama kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك إياك صراط Hari ini langsung saja ya yang akan langsung dari sisi Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Musalla An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama hadir di rumah Allah ini dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadi sebab sehatnya kita, menjadi sebab kemudahan dan kelancaran urusan kita semua. Amin rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita perbaiki niat kita. Perbaiki niat yang ada di dalam hati kita. Adalah hadirnya kita di sini untuk sama-sama menuntut ilmu, ya. Sama-sama belajar. Sama-sama meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat itu yang akan menjadi penentu apakah duduknya kita di sini, apakah hadirnya kita di sini menjadi kebaikan untuk kita atau sebaliknya. Kita niatkan dengan kita hadir di sini untuk belajar, untuk sama-sama thalabul ilmi, untuk sama-sama memuliakan ilmu, untuk sama-sama memuliakan majelis ilmu yang kita tahu keutamaannya sangat-sangat. Dan karena ini di musalla, di rumah Allah, marilah sama-sama kita juga meniatkan untuk iktikaf agar duduknya kita kurang lebih setengah jam ke depan mendapatkan pahala iktikaf. Masing-masing dalam hatinya nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Baik, alhamdulillah. Jamaah dimuliakan Allah,
Insyaallah tema kita pada pagi kali ini adalah melanjutkan kajian kita pada sebelumnya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang tafsir dan juga tadabbur surah apa, Pak? Suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita adalah tafsir dan tadabbur dari surah berikutnya, yaitu suratul Baqarah ayat 1 sampai 5. Sedikit kita murojaah, sedikit kita mengulang kembali, karena kemarin sepertinya tidak sebanyak sekarang ya yang hadir ya. Jadi kita sedikit mengulang. Jadi ada dua istilah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita dihadapkan dengan dua istilah. Dan ini mungkin sebagian kita sudah familiar dengan istilah ini, sebagian mungkin belum. Ada dua, yang pertama adalah tafsir, yang kedua adalah tadabbur. Apa itu tafsir? Apa itu tadabbur? Tafsir itu adalah kita mengupas arti dan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Itu singkatnya seperti itu. Jadi kita mengupas, kita mencari tahu artinya, kita mencari tahu maknanya yang ada pada ayat Al-Quran. Dan tafsir, tidak semua orang boleh. Hanya orang-orang tertentu yang boleh menafsirkan Al-Quran. Siapa mereka? Mereka yang punya ilmu pasti. Ilmu apa? Ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Satu, bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Kedua, paham ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, menguasai cabang ilmu dari bahasa Arab tersebut. Dan masih banyak syarat-syarat dia agar layak untuk menafsirkan Al-Quran. Ketika seorang tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka dia tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak sembarang orang, Pak. Nggak sembarang orang bisa kemudian membuka Al-Quran, kemudian dia langsung mengupas kandungannya, kemudian dia menjelaskan kandungannya, artinya seperti ini. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kemampuan untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Seperti itu. Ada istilah kedua. Istilah kedua adalah tadabbur. Nah, tadabbur ini adalah kita mengambil pelajaran dan hikmah dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditafsirkan oleh ulama-ulama kita. Tadabbur Al-Quran, kalau tafsir tadi adalah tidak semua orang boleh menafsirkan Al-Quran. Sedangkan tadabbur, maka semua muslim wajib untuk melakukannya. Semua muslim wajib untuk mentadabburi isi Al-Quran. Mengambil pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Kira-kira paham sampai sini ya? Ada dua istilah. Ada tafsir dan juga tadabbur. Nah, yang kita lakukan selama ini adalah ketika misalnya Bapak dan Ibu melihat, oh ada kajian tafsir surah Yasin misalnya, ada tafsir surah Al-Fatihah, maka yang kita lakukan adalah bukan menafsirkan ulang, tapi menukil pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran yang ada pada kitab-kitab yang sudah ditulis oleh ulama-ulama kita. Sebutlah tafsir Ibnu Katsir, sebutlah tafsir siapa? At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, apalagi Pak kira-kira? Jalalain, ya kan? Ada Fathul Qadir, ada apa lagi? Suffatut Tafasir, dan masih banyak buku-buku tafsir. Tafsir apa lagi? Al-Munir, ya kan? Tafsir Munir. Ada At-Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili, sama tafsir Munir satu lagi karya Al-Imam atau Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dan seterusnya. Jadi kita ketika menafsirkan Al-Quran dihadapkan oleh satu ayat, satu surah, maka kita bukan menafsirkan ulang. Sama halnya dengan mahasiswa, sama halnya dengan pelajar yang diminta untuk
Coba ada ayat Al-Quran 5 misalnya, silahkan ditafsirkan. Nah, bukan menafsirkan ulang, tapi menukil pendapat-pendapat yang ada di kitab-kitab ulama, kemudian disusun, kemudian diolah sedemikian rupa layak untuk dikonsumsi oleh jamaah kita, oleh masyarakat kita, sehingga mudah untuk dipahami, dan tahap berikutnya adalah ditadabburi, diambil hikmah dan pelajaran. Seperti itu ya. Nah, jadi disclaimer kita bahwa apa yang kita sampaikan berdasarkan rujukan, pegangan. Apa yang kita sampaikan bukan dari keinginan kita. Kecuali adalah yang kedua tadi, tadabbur Al-Quran. Karenanya jamaah semua yang dimuliakan Allah, hadirnya kita di majelis ini, satu sama-sama kita untuk mengetahui arti dan makna dari ayat yang akan kita tafsirkan pada hari ini. Yang kedua, nah ini penting juga nih, selain kita tahu arti dan maknanya, yang kedua adalah kita mengerti kandungan pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian kita pada hari ini adalah tentang Suratul Baqarah. Tafsir dan tadabbur surah Al-Baqarah. Ayat berapa, Pak? 1 sampai 5 dulu ya. Ya kan? Kalau sampai terakhir itu butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. 1 sampai 5. Al-Baqarah. Al-Baqarah dalam mushaf kita diletakkan di urutan kedua, betul ya? Walaupun secara turunnya bukan urutan kedua juga. Bahkan ada urutan yang terakhir. Dan turunnya tidak langsung bersamaan. Langsung turun itu 286 ayat. Tapi turun berdasarkan latar belakang, itulah yang kita sebut dengan asbabun nuzul. Jumlah ayatnya berapa, Pak? 286. Dan surah Al-Baqarah adalah surah terpanjang dalam Al-Quran. Terpanjang kan? Kurang lebih ada 3 juz setengah hampir ya. 3 juz setengah itu semuanya surah Al-Baqarah. Dan dalam Al-Baqarah juga terdapat 1 ayat terpanjang dalam Al-Quran. Apa Pak kira-kira itu? Adalah surah Al-Baqarah ayat 281 atau 2? 282. Ya kan? Karena 283 setelahnya 84, 85, 86. Adalah ayat tentang hutang. Jadi kalau misalnya Bapak ingin, ya, Ibu juga ingin menafsirkan, ingin membaca tafsir Al-Quran, ayat 282 itu adalah ayat tentang hutang. Jadi 1 ayat khusus membahas tentang hutang. Baik itu kondisi seseorang saat berhutang, apa saja anjuran-anjuran yang harus dilakukan ketika ingin berhutang. Ada 2 saksi, terus ditulis, disaksikan. Kalau laki-laki ada 2, kalau perempuan ada 1 laki-laki dan 2 perempuan dan seterusnya. Itu ayat tentang hutang. Dan Al-Baqarah adalah surah Madaniyah. Kalau kita belajar Al-Quran, maka kita akan mendapati 2 istilah lagi, Pak. Ada yang disebut dengan surah Makkiyah, ada yang disebut dengan surah Madaniyah. Ini pelan-pelan ya, supaya kita bisa memahaminya. Jadi, 114 surah yang ada dalam Al-Quran, itu 2 kemungkinannya. 1 adalah surah Makkiyah, kedua adalah surah Madaniyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah, bukan di Mekah. Jadi surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, walaupun turunnya di Madinah. Tapi sebelum. Yang kedua adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Atau saat itu namanya apa, Pak? Yathrib. Saat itu ya namanya Yathrib, sekarang adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, suratul Baqarah adalah surah Madaniyah. Artinya turunnya surah Al-Baqarah setelah peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut ke tafsirnya, maka ada baiknya kita mengetahui keutamaannya ya, atau fadilahnya. Menjadi motivasi kita bersama untuk kajian kita hari ini dan seterusnya. Dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang mana ayat ini adalah ayat terakhir turun menurut satu pendapat. Yang pertama turun apa, Pak? Surah Al-Alaq ya kan? Nah, bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 kan? Yang kedua apa yang turun? Surah Al-Mudaththir kan? Ya ayyuhal mudaththir dan seterusnya. Yang terakhir turun menurut satu pendapat adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Turun saat Hajjatul Wada. Adalah haji terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau setelah itu meninggal. Menurut pendapat yang kedua, ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah, ya, yang bunyi adalah apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan seterusnya. Nah, dalam surah Al-Baqarah terdapat kemuliaan, keutamaan dan pahala yang sangat besar. Kami hadirkan di sini dari tafsir Al-Qurtubi yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Imam Al-Qurtubi. Khalifah Umar ibn Al-Khattab disebutkan di sini bahwa beliau mengkaji surah Al-Baqarah selama berapa tahun kira-kira? Al-Baqarah aja nih, 12 tahun. Ya. Dan anaknya Abdullah ibn Umar mengkaji surah ini selama 8 tahun. Hanya satu surah ini selama 8 tahun. Kita tentu tidak asing ketika sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menghafalkan satu ayat, maka dipastikan mereka sudah mengamalkan ayat tersebut. Itu kebiasaan mereka. Dilanjutkan oleh ulama setelahnya, sebelum memberikan pelajaran ataupun ceramah, maka dipastikan mereka sudah mengamalkan ayat tersebut. Ada satu kisah ketika seorang tabi'in ingin membahas ayat tentang keutamaan membebaskan budak. Maka sebelum memulai kajian tersebut, apa yang dia lakukan? Membebaskan budak. Ya kan? Yang kita tahu bahwa harga budak itu tidak murah. Dulu masih ada budak, Pak. Sekarang nggak ada lagi ya. Nah, dulu kenapa ada budak? Bukan dari Islam, tapi dari kebiasaan sebelum datangnya Islam. Budaknya banyak, gitu ya. Satu orang, satu raja, budaknya bisa ratusan. Digilir itu. Digilir. Nah, datangnya Islam ingin menghapus perbudakan, tapi nggak mungkin secara langsung. Nggak mungkin sekali. Nah, bertahap. Bagaimana Islam memuliakan orang yang membebaskan budak. Bagaimana ketika ada pelanggaran dalam syariat, kafarohnya membebaskan budak. Seperti itu. Nah, seorang tabi'in membebaskan budak. Gitu ya. Dan harganya tidak murah. Mahal. Tapi karena motivasi beliau untuk bisa mengamalkan ayat Al-Quran, maka dia pun membebaskan budak sebelum menyampaikan kajian tentang keutamaan membebaskan budak. Itu kebiasaan orang-orang soleh, salafus soleh sebelum kita. Yang harus kita lakukan sedikit demi sedikit kita amalkan. Seperti itu. Nah, sekarang masih ada budak nggak nih kira-kira? Sekarang nggak ada. Tapi ada sebagian orientalis yang ingin memunculkan kembali, mengembalikan kembali perbudakan ini. Tentu kita tidak ingin ya, jika ada perang kemudian ada budak di sana, ada yang ditawan, ya dan seterusnya.
Lalu dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah karena di dalamnya terdapat keberkahan. Lalu dari hadis yang lain dari Abu Hurairah juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah kalian itu maqabir. Apa maqabir itu, Pak? Kuburan. Kuburan. Kuburan itu gimana biasanya? Sepi, gelap, sunyi. Serem nggak? Serem. Buat sebagian orang serem ya. Tapi kita kuburan itu sama saja dengan tempat-tempat lainnya itu kan. Biasa saja gitu. Kenapa? Jangan menjadikan rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan kabur dari rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah. Pertanyaannya, kalau kita baca surah Al-Baqarah, apakah jin dan setan yang ada dalam rumah kita itu hilang semuanya? Hah? Pertanyaannya gimana? Secara hadis seperti ini nih, ya kan? Terus ketika kita baca surah Al-Baqarah, apakah otomatis jin, syaitan yang ada dalam rumah kita semuanya hilang, kabur? Jawabannya adalah yang hilang tersebut pengaruh-pengaruh syaitan. Pengaruh-pengaruh buruk yang bikin kita malas, yang bikin kita mudah untuk bermaksiat, yang bikin hati kita mudah sakit, yang bikin segala, kalau dalam konteks rumah tangga ada masalah terus, ya kan? Nah, pengaruh-pengaruh buruk ini akan hilang ketika kita istiqomah mengamalkan membaca surah Al-Baqarah. Bukan berarti jinnya hilang, Mbak. Ya, jin tetap ada di situ. Tapi pengaruh-pengaruh buruknya itu melemah. Mereka tetap ada, tapi melemah. Sebagaimana ketika kita azan dan iqamah, azan khususnya, apa yang terjadi? Mereka pun kabur. Mohon maaf, sambil terkentut-kentut. Kabur. Tapi setelah itu ada lagi nggak? Ada lagi. Apa buktinya? Pas kita sholat, rapatkan soft. Kalau enggak apa? Dia masuk ke soft tersebut, ya, kemudian membisiki kita yang membuat kita was-was. Jangan-jangan udah batal nih. Nah, itu was-was itu. Tadi udah wudu belum ya? Tadi udah baca Al-Fatihah belum ya? Itu was-was namanya. Nah, bukannya udah kabur tadi pas adzan. Ya kabur. Tapi setelah adzan kembali lagi. Jadi kita memahami hadis seperti ini. Betul memang jin dan syaitan itu kabur saat dibacakan suratul Baqarah. Betul, memang pengaruh-pengaruh lemah semakin melemah untuk kita berbuat maksiat keburukan. Nah, tapi setelah itu ketika kita lalai dalam mengamalkan membaca suratul Baqarah, maka pengaruh dia pun akan semakin kuat juga. Sama seperti hadis, ketika kita melihat sebuah hadis, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang isinya ada apa? Ada patung, ya kan? Nah, apakah malaikat nggak masuk ke situ? Hah? Masuk. Kalau nggak masuk, nggak mungkin ada malaikat Israel kan? Ya kan? Kita selamat begitu. Buktinya orang bisa meninggal juga dalam rumahnya yang ada patung ya. Yang dimaksud malaikat di situ adalah malaikat rahmat. Malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang membawa keberkahan. Nah, itulah yang tidak masuk sehingga rumah kita terasa hampa, rumah kita terasa kosong ya, terasa sunyi, jauh dari rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, insyaallah ya, kita hadirkan hadis di sini untuk memotivasi kita. Adalah hadis riwayat Ad-Darimi. An Abdillah qala ma min baitin yuqra'u fihi suratul Baqarah illa kharaja minhu syaitan wa lahu dhuraq. Tidaklah satu rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah
melainkan syaitan akan kabur dari sana, syaitan akan keluar dari sana sambil durat. Durat itu adalah sambil, mohon maaf ya, terkentut-kentut. Saking dia takutnya dengan surah Al-Baqarah. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kita, Pak ya, ketika kita meruqyah. Ya, mungkin Bapak di sini ada punya keahlian meruqyah misalnya. Nah, ayat yang paling penting ketika kita meruqyah adalah suratul Baqarah. 1 sampai 5, dilanjutkan setelahnya ayat kursi, dan 2 ayat setelahnya. Setelah itu lanjut 3 ayat terakhir. Nah, itu singkat sebelum kita memulai penafsiran kita adalah tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Baik, kita mulai ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat pertama adalah Alif Lam Mim. Ini cara bacanya ya. Alif Lam, 6 harokat. Lam, terus ditahan di mimnya. Lam, 2 harokat. Mim, 6 harokat. Ya. Alif Lam Mim. Allah mulai Al-Baqarah dengan 3 huruf, yaitu Alif Lam Mim. Huruf-huruf ini kita kenal dengan istilah huruf muqatta'ah. Huruf yang terpotong-potong. Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim. Begitu pula dalam surah yang lain, Allah buka sebagian surah dalam Al-Qur'an dengan huruf muqatta'ah juga. Ada Al-Baqarah Alif Lam Mim. Apalagi nih? Ali Imran Alif Lam Mim juga, ya kan? Terus apa lagi? Ada Yasin, ada Toha, ada Alif Lam Mim Shad. Kalau Maryam itu panjang itu. Kaf ha ya ain Shad. Ada apa lagi? Ada Nun, ya. Terus ada Shad, ada Qaf, dan seterusnya, ya. Apa? Qasim Mim, Qasim Mim, dan Tosin. Nah, inilah yang disebut dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Kalau tadi kita sama-sama membaca ada Toha, Yasin, dan seterusnya, maka jumlah huruf yang Allah gunakan untuk memulai surah dalam Al-Quran ada 14 huruf. Ya, ada 14 huruf. Dari 28 huruf hijaiyah, Allah memulai Al-Quran, surah dalam Al-Quran ada 14 huruf. Dan ternyata tadi, Bapak Ibu dimulakan Allah, surah-surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah berjumlah 29 surah. Ya, dari mulai Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai surah yang ada di juz 29 itu, surah Al-Qalam itu Nun. Nah, jumlah surah-surah yang ada dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf muqatta'ah ada berapa? Ada 29. Ya, mungkin kita baca semua ya. Cukup kita tahu saja bahwa dalam Al-Quran terdapat 29 surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Pertanyaan berikutnya, apa artinya Alif Lam Mim? Kan itu ya. Ada banyak pendapat, Pak. Yang pertama adalah para ulama tafsir menyerahkan artinya kepada Allah. Pokoknya wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang tahu dengan kebenarannya. Jadi Alif Lam Mim yang pertama adalah mereka menyerahkan penafsiran Alif Lam Mim tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian riwayat yang ada dalam kitab tafsir dan kebanyakan riwayat tersebut ujungnya adalah sahabat Ibnu Abbas. Ujungnya ya. Kalau cabangnya kan nanti ada 10 ulama hidup setelah sahabat Ibnu Abbas. Tapi ujungnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama adalah
riwayat yang mengatakan alif adalah Allah, lam adalah Jibril, dan mim adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ini? Alif adalah Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, dan ini kami ambil dari kitab. Satu adalah tafsir Al-Qurtubi, dan yang kedua adalah tafsir Kemenak. Bapak yang punya handphone bisa download, Pak, tafsir Kemenak. Bahasa Indonesia. Nah, jadi bacaan sehari-hari itu mudah sekali. Yang kedua adalah alif lam mim. A, alif itu ana. Lam adalah Allah. Mim adalah a'lam. Kalau kita gabung menjadi apa tuh? Ana, Allahu a'lam. Kalau kita sambung lagi menjadi anallahu a'lam. Aku adalah Allah yang maha mengetahui. Seperti itu. Itu penafsiran yang ketiga. Kemudian, di antara penafsiran-penafsiran tersebut, kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil? Karena ini adalah riwayat-riwayat. Kenapa ulama bisa beda pendapat, Pak? Kira-kira. Ada satu yang bilang tadi, wallahu alam. Pokoknya Allah yang tahu. Kita nggak mau menafsirkan lebih jauh nih. Yang kedua tadi, apa? Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tadi apa? A, ana, lam, Allah, mim, a'lam, anallahu a'lam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah pada 3 huruf ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa hanya 3 huruf ini tidak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran. Itu hikmahnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, saat itu, saat sebelum turunnya surah Al-Baqarah ini, para syu'ara, apa syu'ara itu? Syu'ara itu penyair ya. Ada surah syu'ara itu. Juz 19. Itu ayatnya pendek-pendek, Pak. Ngafalnya setengah mati itu. Luar biasa. Nah, tapi mudah-mudah saja karena Allah sudah berjanji kan akan memudahkan dalam menghafal. Dalam sebelum turunnya surah Al-Baqarah, maka para syu'ara, ahli syair. Kalau kita di Indonesia nggak ada syair, adanya puisi, pantun. Nah, di Arab itu kebiasaannya adalah syair. Nah, orang-orang syair ini luar biasa, Pak. Sampai hebatnya setiap lihat sesuatu itu jadi syair. Itu orang-orang dulu. Ada yang kemudian sesat, ada yang dapat hidayah. Ya kan? Ada yang sesat itu udah sesat. Ada yang hidayah masuk Islam, buat syair, puji-pujian tentang Nabi. Sebelum turun Al-Baqarah, maka orang-orang penyair ini mereka tidak percaya Al-Quran. Nggak percaya. Ya kan? Satu, nggak percaya. Yang kedua, menganggap Al-Quran itu buatan Nabi. Tentu kita sudah familiar dengan sejarah ini kan. Nggak percaya, kemudian Al-Quran ini adalah buatan Nabi. Dan tuduhan-tuduhan lain. Tuduhannya apa? Nabi ternyata sempat duduk lama dengan seorang ahli kitab. Kemudian Nabi terinspirasi membuat Al-Quran dari ahli kitab tersebut dan seterusnya. Tapi, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat pertama dalam surah Al-Baqarah yaitu Alif Lam Mim, mereka para penyair ini penasaran. Kok bisa hanya dengan 3 huruf begitu? Apa rahasianya? Apa kehebatannya? Mereka bingung. Sebelum turun ini Al-Baqarah, mereka langgeng aja. Wah, itu turun ayat. Nah, itu bukan firman Allah. Wah, itu buatan Nabi. Wah, itu inisiatif Nabi. Wah, itu Nabi karena belajar dari seorang ahli kitab. Ada Yahudi Nasrani. Mereka udah nggak percaya. Tapi setelah turunnya Alif Lam Mim, nah mereka tertegun langsung tuh. Penasaran. Sebagian mencoba untuk menandinginya, tapi sampai sekarang tidak berhasil. Jadi hikmahnya adalah
Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa tidak ada seorang manusia, kalau kita lebih umum lagi, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menandingi Al-Qur'an, yang bisa membuat Al-Qur'an. Banyak dulu Pak, ada surah apa tuh? Ada surah kodok, ya, ada surah gajah. Nah, tapi semuanya sudah hilang ditelan masa. Yang ada sampai sekarang adalah mukjizat Al-Quran. Jadi hikmahnya adalah Allah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Al-Quran. Yang kedua adalah dzalikal kitabu la raiba fih. Boleh berhenti situ? Boleh. Hudal lil muttaqin. Ada tanda apa Pak di situ? Tanda waqaf. Titik 3. Maksudnya apa titik 3 itu? Boleh berhenti di salah satunya, ya. Pilih mau berhenti di awal fi atau berhenti di akhir lil muttaqin, ya. Dzalikal kitabu kata Allah. Dzalika itu apa? Dzalika itu. Tapi ditafsirkan oleh ulama dzalika bukan itu, tapi hadza, ini. Kalau itu tuh jauh, Pak. Saya nunjuk misalnya AC itu. Nah, itu jauh. Dan tidak mungkin ketika kita menunjuk sesuatu yang jauh, sementara Al-Quran adalah pedoman kita. Seperti itu. Ditafsirkan oleh ulama bahwa dzalika, yang arti asalnya adalah itu, kemudian ditafsirkan menjadi hadza. Inilah. Nah, ini kaitannya dengan satu cabang ilmu, Pak, yaitu balaghah. Balaghah itu kurang lebih kalau dalam Indonesia itu adalah seni memahami seni berbicara atau memahami seni sebuah kalimat, sebuah paragraf itu. Dan tidak banyak orang bisa mempelajarinya. Daripada kita capek-capek kan, kita baca aja udah jadi kan begitu kan? Gitu. Ada majas dan seterusnya. Nah, itulah Al-Qur'an, inilah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an pakai Alkitabu di sini? Kenapa tidak pakai Dzalikal Qur'an contohnya? Ya kan? Pertama, menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu ditulis. Ya, karena itu dia menggunakan Alkitab. Alkitab itu buku fisik yang di hadapan kita ada, menunjukkan Al-Qur'an ada proses penulisannya. Yang saat itu diawali dengan menulis di pelepah kurma, di batu-batu. Kemudian Nabi membuat satu tim khusus menulis wahyu, ya, akhirnya dijadikan tulisan di atas kertas yang waktu itu masih bercampur itu tulisan-tulisan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian disepakati di zaman siapa, Pak? Utsman bin Affan, ya, untuk memakai satu bahasa, itu bahasa Quraisy, dicetak menjadi 7, disebarkan ke negeri-negeri Muslim saat itu. Jadi Allah menggunakan kata Alkitabu yang artinya adalah buku yang ditulis, menunjukkan Al-Quran melalui proses penulisan. Inilah Al-Quran kata Allah. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang dimaksud ini? Bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran haqqun. Semuanya benar. Dan Al-Quran salihun likulli zamanin wa makan. Apa artinya soleh? Soleh ya, memang soleh. Tapi ada arti lain. Al-Quran solihun. Cocok. Relevan. Likulli zamanin wa makan. Untuk setiap zaman dan tempat. Ya kan? Kapan aja. Dari dulu, sekarang maupun nanti. Andai saja ada satu peristiwa alam yang ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran, kira-kira yang salah Al-Qurannya atau kita yang belum dalam merisetnya? Nah, kita yang belum dalam. Jadi ketika kita melihat satu peristiwa alam, satu kejadian yang ternyata secara zahir bertentangan dengan Al-Quran, maka yang salah bukan Al-Qurannya, tapi siapa? Kita manusianya, yang belum dapat ilmunya, yang belum dalam memahaminya, merisetnya, sehingga seolah-olah
bertentangan dengan Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah huda. Huda itu apa, Pak? Petunjuk. Dalam bahasa lain disebut hidayah. Huda dan hidayah itu sama. Nah, ketika bicara hidayah, Al-Quran adalah hidayah. Tapi apakah semua orang bisa mendapat hidayah Al-Quran? Belum tentu. Makanya hidayah itu dibagi dua. Yang pertama adalah hidayatul taufik. Yang kedua adalah hidayatul irsyad. Contoh, Pak, ada satu ayat. Dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, Innaka la tahdi man ahbabata, walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh, kata Allah, ya, engkau, wahai Nabi, tidak mungkin bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Tapi di ayat lain Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau sungguh bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Seolah bertentangan, kan? Yang satu bilang engkau tidak bisa memberikan hidayah, yang satu lagi bilang sungguh engkau bisa memberikan hidayah. Kok bisa bertentangan? Dibahas oleh para ulama bahwa hidayah itu dua macam. Satu adalah hidayah at-taufik, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan hidayah kepada orang. Yang kedua adalah hidayatul irsyad. Hidayah yang bisa kita lakukan oleh setiap orang dengan kita mengajak orang lain berbuat kebaikan. Setelah kita mengajak orang lain, kira-kira bisa nggak? Sadar nggak dia? Mau nggak dia? Nah, itu urusan Allah. Nah, itulah yang disebut hidayatul taufik. Nah, kita hanya bisa di ranah hidayatul irsyad nih. Sebagaimana para rasul, para nabi, hanya di satu ranah itu, hidayatul irsyad. Kita sebagai da'i, kita sebagai seorang muslim, dan semua muslim adalah da'i. Setiap muslim, da'i. Kulluna da'i. Kita mengajak orang lain, maka ranah kita hanya satu, yaitu hidayatul irsyad. Hanya bisa mengajak saja. Adapun dia mau atau tidak, terima atau tidak, maka itulah hidayatul taufik. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang ingin mendapatkan hidayah Al-Quran, maka, kira-kira gimana caranya? Maka satu, berikhtiar. Dia berusaha untuk mencari hidayah tersebut. Beberapa orang yang tidak mendapatkan hidayah Al-Quran bukan karena Allah tidak mau. Allah ingin, tapi Allah ingin melihat dia mau nggak hidayah itu. Dia mau nggak datang. Dia mau nggak belajar Al-Quran. Dia mau nggak hadir ke majelis ilmu, hadir majelis tafsir. Ketika dia sudah hadir, sudah ikhtiar, sudah usaha, maka Allah akan menurunkan hidayah tersebut. Jadi kalau kita melihat ayat ini, Pak, la raiba fi, betul, tidak ada keraguan. Semua dalam Al-Quran adalah haqqun. Huda, petunjuk, betul. Tapi apakah semua dapat petunjuk? Tergantung. Bagi mereka yang mau datang, bagi mereka yang mau belajar, bagi mereka yang mau mentadabburi isi Al-Quran, maka Allah sudah jamin di sini huda. Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman. Allahumma hdina, ya Allah, berikan kami hidayah. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Amin. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Berarti orang nggak bertakwa nggak dapat petunjuk dong. Gimana memahaminya kira-kira? Kenapa Allah sebutkan di sini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa? Karena Allah ingin memuliakan orang-orang bertakwa. Bukan berarti orang-orang yang tidak bertakwa itu tidak mendapatkan hidayah Al-Quran. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia dengan syarat dan ketentuannya. Tapi di ayat ini lil muttaqin, bukan Allah ingin mengkhususkan hidayah untuk lil muttaqin saja, tapi Allah ingin memuliakan orang-orang bertakwa. Artinya orang-orang selain al-muttaqin, selain bertakwa,
Berhak dapat petunjuk Al-Quran nggak? Berhak dapat hidayah Al-Quran nggak? Berhak. Lil muttaqin, linnas. Semua orang, baik bertakwa maupun yang tidak bertakwa, baik muslim maupun non-muslim, berhak mendapatkan hidayah Al-Quran dengan syarat dan ketentuannya. Ketika sudah ikhtiar, sudah berusaha, dia dengan segenap upaya memahami, mencoba memahami, mempelajari isi Al-Quran, maka Allah jamin Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Pak. Apa itu al-muttaqin? Oh, orang-orang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu yang sering disampaikan khotib kita. Takwa itu adalah takut. Takwa itu adalah menghindari. Lagi jalan, Pak, ada duri, ada ranting mengganggu. Kita tahu itu mengganggu kan? Nah, kita biarkan atau singkirkan? Kita singkirkan. Dan itu adalah iman, dan itu pahalanya sangat besar. Nah, dengan kita menyingkirkan itu, ranting, duri, ataupun gangguan yang ada di jalan, maka itulah takwa. Takwa itu, kita tahu bahwa itu tidak boleh, kita tahu bahwa itu mengganggu orang lain, maka kita singkirkan, maka kita jauhkan. Itu takwa hakikat. Bukan berarti kita nggak tahu apa-apa, kita polos, kemudian kita menjalankan apa? Ibadah sebagaimana seharusnya. Tapi takwa itu adalah fi'lu ta'at wajtinabul manhiyat. Kita mengerjakan ketaatan, ini harus. Fi'lul wajibat, mengerjakan kewajiban, itu harus. Tapi ada satu nih, wajtinabul manhiyat. Kita menjauhi hal-hal yang sudah Allah larang. Bagaimana kita bisa menjauhi ini? Kira-kira adalah kita tahu bahwa sesuatu itu buruk. Adalah kita tahu bahwa sesuatu itu tidak boleh dilakukan sehingga kita pun menjauhinya. Nah, jadi at-taqwa adalah kita takut kepada Allah. At-taqwa adalah kita memaksimalkan potensi kita untuk fi'lul wajibat, mengerjakan kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua adalah ijtinabul manhiyat, menjauhi diri kita dari hal-hal yang sudah Allah larang. Di ayat berikutnya, insyaallah waktunya masih cukup ya. Insyaallah. Di ayat berikutnya adalah Allah akan menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta-harta mereka. Kita bahas secara singkat. Satu adalah yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman dengan hal ghaib. Ada dua kata nih, dua kosakata. Satu iman, satu ghaib. Nah, kita perlu clearkan ini. Apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan yang menancap kuat dalam hati kita. Apa itu ghaib? Ghaib itu adalah sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat. Ada yang disebut fisik, ada yang disebut dengan metafisik. Fisik itu nampak, ada wujudnya. Metafisik itu adalah yang tidak nampak. Misalnya di tembok ini, Pak, ada benda. Saya nggak kelihatan nih. Itu ghaib namanya. Ya kan? Itu secara bahasa seperti itu. Misalnya juga di luar sana ada satu pohon, kita nggak lihat pohonnya ini apa nih. Nah, ketika tidak melihat, maka pohon itu menjadi ghaib untuk saya. Sebagaimana saya menjadi ghaib untuk orang yang sedang di seberang sana, yang tidak melihat saya. Secara bahasa seperti itu. Tapi apa yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib? Adalah orang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada hal-hal ghaib. Hal-hal ghaib ini kaitannya dengan satu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dengan kehidupan setelah kematian. Itu ghaib semua itu. Allah, malaikat sepaket dengan jin. Ya kan? Sepaket karena makhluk yang tidak terlihat. Yang ketiga apa? Kehidupan setelah kematian. Nah, orang beriman, orang bertakwa, maka wajib untuk mengimani hal-hal ghaib.
mau dia pernah melihat atau tidak pernah melihat, maka dia wajib untuk mengimaninya. Sekarang saya tanya, Pak, percaya akhirat? Ada akhirat? Ada surga, ada neraka? Ada azab kubur? Ada nikmat kubur? Apa buktinya? Nggak ada bukti kan? Dari mana percaya itu kira-kira? Ini harus mantap ini. Hah? Satu dari mana kita percaya? Hah? Dari Al-Quran. Emang ada di Al-Quran ada kubur, nikmat kubur? Nggak ada. Nah, gimana? Oke, satu dari Al-Quran betul yang disampaikan. Dua dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bukti ilmiah nggak? Ada kubur, nikmat kubur. Ada bukti ilmiah nggak? Sebagian bilang ada, sebagian bilang itu hanya editan. Tapi kita percaya nggak? Kita percaya. Apa bukti ilmiahnya ada surga, ada neraka? Apa bukti ilmiahnya ada hisab, ada mizan? Mizan itu ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita. Apa bukti ilmiahnya? Nah, karena tidak ada, sebagian orang ya meragukan. Bahkan sebagian orang lagi mengingkari. Kalau meragukan dia masih enak nih kalau diajak diskusi. Kalau mengingkari itu udah tahap berikutnya tuh. Mengingkari udah dia pokoknya nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Pokoknya apa yang saya lakukan di dunia ini udah ini buat saya. Kita nikmati aja dunia ini. Nah, ada tuh diskusinya, Pak. Diskusi sama seorang muslim dan non-muslim. Gimana kalau ternyata setelah meninggal kan sudah ibadah, berbuat kebaikan. Setelah meninggal ternyata nggak ada kehidupan setelah kematian, ya kan? Nggak ada surga neraka. Jawabnya gimana tuh? Tanya balik kan? Kalau ternyata ada gimana? Kan gitu. Nah, jangan dijawab tapi ditanya balik. Nah, sebagai seorang muslim harus yakin bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Mau kita lihat ataupun tidak lihat. Emang ada yang kelihatan yang gaib? Ada, ya kan? Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Misal jin menampakkan, itu kan gaib tapi ternyata ada, ya kan? Mau kelihatan atau tidak kelihatan, mau ada bukti ilmiahnya ataupun tidak ada bukti ilmiahnya, seorang bertakwa wajib mengimani sesuatu yang gaib. Saya khawatir generasi muda kita imannya mudah goyah. Karena penanaman imannya, penanaman akidahnya itu kurang. Sehingga dia bergaul dengan teman-temannya. Nanti masuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Ternyata di komunitasnya meragukan. Ini sudah banyak sekarang fenomenanya, meragukan kehidupan setelah kematian, tidak ada akhirat, tidak ada surga, tidak ada neraka. Maka dari itu, jamaah dimuliakan Allah, mari sama-sama kita perkuat manhaj keimanan kita, sama-sama kita perkuat akidah kita, untuk kita dan untuk anak cucu kita. Lalu yang kedua adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mendirikan salat. Kenapa Allah pakai wa yuqimuna? Kenapa tidak contohnya wa yu'adduna misalnya? Apa bedanya mendirikan dengan menunaikan? Itu ada bedanya tuh. Kalau menunaikan salat hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita saja. Kalau wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, satu menggugurkan kewajiban. Dua, menunaikan salat dengan sunnah-sunnahnya dan menjauhi makruh-makruhnya. Tiga, ini paling penting nih. Tiga, mengimplementasikan nilai-nilai salat dalam kehidupan kita. Jadi wa yuqimunas shalah, iqamatus shalah itu tiga artinya, Pak. Satu adalah kita menunaikan salat untuk menggugurkan kewajiban kita, betul? 5 waktu sehari aman, Pak ya, insyaallah. Ya, harus aman ini. Aman ya? Ya, kalau ketiduran nggak apa-apa, tetap ada namanya salat qada. Andai pun kita ketiduran ternyata sudah lewat waktunya, itu masih boleh dan bukan boleh lagi, wajib. Nah, bukan boleh lagi, wajib untuk sholat namanya sholat qada ya, harus aman. Yang kedua adalah kalau sudah aman berarti tinggal kita lengkapi dengan sunnah-sunnahnya.
Kalau di sini ada kajian fikih ya, ada alhamdulillah. Ya. Sunah-sunah sholat apa saja, makruh-makruhnya apa saja. Terus kita pahami itu. Yang ketiga yang paling penting adalah mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita. Makmum. Makmum boleh nggak mendahului imam? Tidak boleh. Kalau mendahului sah nggak sholatnya? Hah? Sah tapi berdosa. Kecuali dua gerakan. Itu fikih ya. Kan? Artinya apa tuh kira-kira? Seorang makmum harus taat sama imamnya. Istri harus taat dengan suaminya. Tidak boleh mendahului suaminya. Biarkan suaminya berpikir. Biarkan suaminya memutuskan. Tapi ketika salah imamnya, boleh nggak makmum menegur? Boleh, kan begitu. Ketika suami salah, boleh istri menegur? Boleh. Apakah menegurnya kita teriakin imamnya? Apakah menegurnya kita dorong imamnya? Kita tepuk yang kuat? Enggak kan? Kalau laki-laki dengan subhanallah misalnya. Kalau lupa ayat, ya kita ingatkan dia bagi yang hafal. Yang perempuan dengan tepukan tangannya. Kan apa hikmahnya itu? Ketika kita dengan pemimpin kita, konteksnya adalah dengan suami kita, ingatkan baik-baik. Kan enak kalau gitu kan? Dengan lembut, dengan kasih sayang, gitu kan? Sehingga rumah tangganya harmonis, penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu nilai-nilai sholat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan masih banyak sekali. Ya, kalau kita pernah dengar satu kajian khusus tentang kajian sholat untuk kehidupan, nah itu full dibahas di situ adalah bagaimana sholat-sholat yang mungkin secara nampak, secara zahir itu adalah rutinitas ritual kita. Ternyata kalau dibedah satu persatu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yu'minuna bil ghaib, yang kedua wa yuqimunas shalah, yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Para ulama menafsirkan yang pertama adalah kewajiban zakat. Ya, kewajiban zakat. Zakat wajib, Pak? Kita udah wajib zakat belum nih? Apa zakat apa? Fitrah. Yang kedua zakat apa yang kita udah wajib kira-kira? Mal. Alhamdulillah ya, maksudnya makmur ya, sejahtera ya kan. Alhamdulillah. Yang ketiga ada zakat profesi bagi yang ikut pendapat adanya zakat profesi. Bagi yang penghasilannya per bulan sudah 6,7 juta, maka dia kena kewajiban zakat profesi sesuai keputusan Basnas SK nomor 1 tahun 2024. Ayat keempat, kita singkat saja ya, karena waktunya sudah sebentar lagi, Pak. Yang pertama adalah al-iman bil ghaib. Yang kedua iqamatus shalah. Yang ketiga adalah al-infaq. Ditafsirkan satu zakat, kedua sedekah. Lalu yang keempat, orang bertakwa adalah orang yang beriman dengan Al-Quran. Sudah kita bahas tadi ya. Bahwa kita yakin Al-Quran adalah wahyu. Kita yakin Al-Quran adalah firman Allah. Kita yakin Al-Quran yang akan menerangi hidup kita di dunia dan akhirat. Kita yakin Al-Quran adalah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Kita yakin Al-Quran adalah yang meninggikan derajat kita di akhirat. Kita yakin dengan menghafalkannya yang akan melindungi kita di dunia dan di alam kubur nanti akan menjaga kita, akan menerangi kita. Berapa banyak kita melihat kasus jenazah masih utuh. Sekian tahun, sekian puluh tahun. Ada yang hafal Al-Quran, ada yang nggak hafal Al-Quran tuh. Yang hafal Al-Quran, alhamdulillah, di alam kubur dijaga, di akhirat bisa memberikan syafaat dengan izin Allah kepada keluarga-keluarganya. Tapi ada juga yang jenazahnya utuh, bukan hafal Al-Quran, Mbak. Marbot masjid misalnya. Kok bisa? Ternyata dia memang nggak hafal Quran. Memang bacanya sedikit lah, insya Allah. Tapi khidmat kepada Al-Quran. Interaksi dia dengan Al-Quran. Bagaimana dia membuka Al-Quran itu nggak hanya sekedar baca ayatnya, plus baca artinya, plus mengambil hikmahnya. Dua, tafsir dan tadabbur. Ternyata dengan khidmat dia kepada Al-Quran, Allah muliakan dia di dunia, Allah jaga dia, Allah berkahi kehidupannya, di alam kubur Allah jaga dia juga. Nah, luar biasa ya.
Jadi kita yakin Al-Quran firman Allah, Al-Quran hidayah, Al-Quran petunjuk, Al-Quran yang akan menjaga kita di dunia dan juga akhirat. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ciri-ciri orang bertakwa. Apa yang kelima kira-kira, Pak? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada apa saja itu? Pertama adalah, kita urutin dari awal, Pak. Zabur dulu ya. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu bapaknya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya kan? Yang kedua, kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu menantunya Nabi Syuaib, kan gitu ya. Yang ketiga adalah Injil. Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu bahasa sebelah ya, bahasa tetangga itu. Nah, Yesus bahasa tetangga. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya sangat banyak, lahir tanpa ayah, ya kan? Masih hidup nggak Nabi Isa? Masih hidup. Berapa usianya kira-kira waktu diangkat? 32, ada yang bilang 33 tahun. Nanti akan turun? Akan turun saat akhir zaman. Di mana itu? Nah, Damaskus, di satu menara, begitu ya. Saat turun Nabi Isa, lagi turun. Wallahu a'lam. Saat nanti turun, dia jadi nabi atau jadi umat Nabi Muhammad? Jadi umat Nabi Muhammad. Dia sholat, ya dia zakat. Kalau sholatnya tata caranya adalah tata cara kita, bukan tata caranya syariatnya. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain tempat ini ada lagi, Pak? Kira-kira. Selain tempat kitab suci ini, ada yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Ya. Nabi Adam dapat. Nabi Musa ada. Nabi Ibrahim dapat juga. Dan suhuf-suhuf yang lain dijelaskan dalam banyak riwayat, jumlahnya 148 kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Kok banyak? Karena jumlah Nabi dan Rasul juga banyak. Berapa jumlahnya? Sekitar 124.000 Nabi. 313 diantaranya adalah Rasul. Kenapa banyak? Karena kebutuhan umat. Allah sudah berjanji bahwa setiap umat, setiap generasi ada Nabi di situ. Nah, maka ini akan muncul pertanyaan berikutnya, Pak. Kira-kira kehidupan selain di bumi ada nggak? Kalau ada, konsekuensinya harus ada Nabi dan Rasulnya. Karena dalam satu riwayat bahkan ya, jin pun ikut kita juga. Jin saat itu Nabi Muhammad, maka harus ikut syariat Nabi Muhammad. Mereka diajari, nanti mereka jadi dai itu untuk kaumnya. Bahkan saat Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, maka jin wajib ikut syariatnya mereka. Syariatnya nabi-nabi dan rasul tersebut. Maka konsekuensi ketika ada kehidupan lain selain di bumi, harus ada Nabi dan Rasulnya. Karena itu akan berkaitan dengan kehidupan lain yang ada di bumi, ya, yang ada di selain di bumi. Yang terakhir adalah ciri-ciri orang bertakwa adalah yang mereka yakin dengan akhirat. Hum bil akhirati hum yuqinu. Yakin adanya akhirat. Kenapa akhirat dikhususkan? Tidak di al-ghaib saja. Karena Allah ingin memuliakan orang-orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Kehidupan untuk akhiratnya. Kenapa dalam surah Al-Qadr, ayat berapa tuh, Pak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ayat 4. Tanazzalul malaikatu waruh. Tanazzalu, turun. Al-malaikatu, malaikat-malaikat. Ar-ruh siapa? Malaikat Jibril.
Kenapa nggak dimasukkan ke malaikat-malaikat ini? Kenapa disebutkan secara khusus Allah di situ adalah malaikat Jibril? Karena Allah ingin memuliakan malaikat Jibril secara khusus karena sudah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia dibedakan dengan al-malaikah. Betul, Jibril adalah bagian dari malaikat. Tapi ketika sudah dipisahkan, ini ada artinya, Pak. Tersirat bahwa malaikat-malaikat Allah secara umum banyak, tapi ada satu malaikat khusus yang Allah muliakan, itu malaikat Jibril alaihissalam. Sama seperti ketika kita ciri yang berikutnya, wabil akhirati hum yuqinun, adalah orang yang betul-betul mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya untuk akhiratnya, adalah orang-orang yang mulia, adalah orang-orang yang terpilih. Allahumma amin ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah dan sesuai janji Allah pada ayat yang kelima, orang-orang yang betul-betul satu al-iman bil ghaib, yang kedua adalah apa? Iqamatus shalah, yang ketiga adalah al-infaq, yang keempat adalah al-iman bil Quran, yang kelima adalah al-iman bil kutub qabla al-Quran, ya, dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang keenam adalah al-iman atau al-yaqin bil akhirah. Maka jaminan Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang tadi mendapatkan 6 sifat ini, ala hudam min rabbihim, pasti mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka pasti orang yang beruntung, orang yang mulia di dunia dan juga akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua. Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sailin. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, karena sudah biasa memberikan aksi Bapak Ibu, tidak apa-apa satu. Silakan. Satu-satu bagi sebentar. Bagi Surya dulu sebentar, Pak. Ini kalau membaca itu yang dibaca dari atau kesimpulan 86. Ya. Sebagian keseluruhan. Ya. Langsung jawab atau satu lagi? Ya. Ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah, tadi kita sama-sama menyimak sebuah hadis ya dari Abu Hurairah, bahwa atau dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, bahwa orang yang membaca Al-Quran, ya kan, maka setan akan kabur, begitu ya. Pengaruh-pengaruh buruk akan kabur, akan hilang. Apakah harus membaca satu surah semuanya, ya kan? Atau hanya sebagian saja? Nah, maka jawabannya adalah sesuai kemampuan. Ketika disebutkan Al-Baqarah di sini, nggak disebutkan secara khusus, maka maknanya adalah sesuai kemampuan. Kalau misalnya kita mampu 5 ayat, alhamdulillah. Kita mampunya tilawah hariannya rutin adalah 1 halaman setiap Al-Baqarah, besok 1 halaman lagi, maka kita mendapatkan yang tadi, kemuliaan yang tadi. Keutamaan setan
pengaruh buruknya akan hilang dari rumah kita. Itu Pak ya. Jadi menyesuaikan kemampuannya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak membebani seseorang selain kemampuannya. Ya, insyaallah bisa ya. Yang penting istiqomah rutin membaca surah Al-Baqarah. Yang kedua tadi pertanyaan Bapak ya, apakah betul setiap manusia ada dua malaikat penjaganya? Namanya apa tadi? Raqib dan Atid. Betul. Karena dalam surah Qaf Allah sudah menjelaskan illa ladaihi raqibun atid ya. Setiap manusia dijaga oleh dua malaikat. Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Raqib tugasnya adalah mencatat amal baik, Atid adalah mencatat amal buruk. Tapi yang mereka catat adalah yang mereka lihat. Dalam hati mereka nggak bisa catat. Hati urusan kita dengan Allah. Zahirnya orang akan berbuat buruk nih. Dia catat. Dia berbuat buruk, dia catat. Tapi apakah nanti keburukan ini diampuni Allah? Itu urusan kita dengan Allah. Pada akhirnya ketika Allah ingin mengampuni semua dosa kita, catatan di Atid ini sudah nggak berlaku. Karena itu doa yang sering kita panjatkan dalam ayat terakhir Al-Baqarah apa itu? Waghfir lana warhamna wa'fu anna. Ya kan? Ampunilah kami ya Allah. Kalau ampuni itu diampuni tapi catatannya masih ada. Tapi kalau ya Allah maafkanlah kami, diampuni iya, catatan keburukan kita dihapus Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Raqib Atid ada banyak, Pak. Benar nggak? Sesuai jumlah manusia begitu. Kalau manusia hilang kemana malaikatnya? Itu urusan Allah. Jadi jangan dipikir itu. Ya. Sama seperti Munkar Nakir yang tugasnya menanyakan ya di alam kubur, menanyakan manusia yang meninggal. Berapa yang meninggal dalam satu waktu? Berapa yang dikubur dalam satu waktu? Apakah malaikat Munkar Nakir banyak? Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Apakah memang itu dua orang yang sama berpindah-pindah alam? Alam gaib nggak usah dipikirin. Ya, itu pokoknya kita imani. Ya, makanya al-iman bil ghaib itu ciri orang bertakwa. Nah, tapi betul lah ya yang Bapak sampaikan, setiap manusia punya dua malaikat penjaga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sudah ya, Pak? Bu? Sepertinya masih pengen terus bertanya. Masih kurang. Insyaallah kita insyaallah nanti di kesempatan di media sosial. Sebelum kami lanjuti, yang pertama setelah ini jangan ada di teras sudah disediakan baginya. Kami atas nama